Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dek. Dek. Samsul, antum keluar aja dulu deh ya. Ini soalnya pembahasannya tentang al-wata'. Tahu wata'? Jangan sekarang deh ya. Nanti aja. Andi keluar dulu, apa beres-beres makanan atau apa gitu ya. 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 Nah, usia antum berapa, Mas? Ini usia antum berapa? Antum adanya ini. Kan? Usia antum berapa? 13. Enggak apa-apa lah. Kakaknya ini? Usia antum berapa usia? Enggak apa-apa. Itu. Pak, anaknya enggak apa-apa sini, Pak. Nanti tutup telinganya. Antum i'tikaf di sana berdua ngapain itu? Hah? Itu satunya pasti dari Imam Muslim itu satunya nih. Tarik sama Imam Muslim itu jangan-jangan. Ntar depannya Masjid Putih lagi nanti. Taib. Kita lanjut ikhwan. Tentang al-wata'. Kita ini masih di masalah ma yuhramu 'alal haid. Yaitu apa yang diharamkan terhadap perempuan yang sedang haid. Semakna dengannya nifas lah. Kita sudah pernah membahas salat dilarang, tapi tidak diqadha. Puasa dilarang, tapi diqadha. Untuk puasa Ramadan diqadha. Kemudian membaca Al-Quran dalam mazhab Syafi'i, tapi yang lebih sahih adalah membaca Al-Quran diperbolehkan bagi wanita haid dan nifas, ya. Baca Quran boleh. Kemudian menyentuh mushaf dan membawanya itu juga terlarang. Masuk masjid. Tapi ini masuk masjid yang mana berdiam padanya atau yang dikhawatirkan mengotori masjid, maka itu dilarang. Kemudian yang juga terlarang adalah tawaf. Tawaf itu terlarang bagi wanita haid. Baik, kita mulai di sini yang terlarang berikutnya, yaitu masalah al-wata'. Al-wata'u wal istimta'u fi ma baina as-surrati war rukbah. Termasuk kalian yang dilarang wata'. Wata' itu adalah apa? Gimana ya bahasanya? Karena masih agak ragu dengan yang 13 tahun ini. Kira-kira menurut secara psikologis gimana udah Zikri? Apakah pantas untuk? Enggak, belum dulu ya. Ukhruj. Ayo, Jamhuri sama Hunaifah. Ukhruj. Siapa sih namanya? Boleh keluar dulu, bantu-bantu Kak Doni, bantu-bantu. Siapa sih namanya? Ustadz Doni. Bantu bersihin centong ya. Antum usia berapa, udah gede kau ya? Mengapa Pak? 15 gimana menurut antum? Siapa psikologis gimana? Enggak, ini pura-pura tidur. Lah nyimak itu. Kita nyimak itu. Antum siap, ready? Ya, enggak apa-apa lah. Karena dulu di usia 15 juga agak penasaran memang. Taib, al-wata'. Al-wata' itu ilaj. Ilaj yaitu memasukkan zakar ke melawan lawan jenis, ya gitu ya. Itu wata'. Wal istimta'. Istimta' itu enak-enakan. Gimana ya? Menikmati. Fima baina surrati war rukbah. Antara ini apa cocok ya bahasa menjelang buka puasa kayak gini cocok kan? Tapi emang nasibnya begini kita dapatnya. Ini terusan, kajian terusan. Bukan karena anak memang temanya harus kayak gini, enggak. Emang terusannya gini. Pas banget lagi i'tikaf ya. Atau kita kini kan tiap hari insyaallah mungkin 2 baris aja ya. Biar lama gitu rasanya, penasaran gitu. Iya.
Al-wata' dan al-istimta', menikmati antara pusar dengan lutut. Jadi antara pusar dengan lutut. Apa hukumnya? Zahirnya tidak boleh. Hujjatu dzalika qauluhu ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka i'tizal terhadap nisa, yaitu berpisahlah dari perempuan di masa haidnya dia. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yahillu li min imraati wa hiya haid. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa sih yang halal buat saya dari perempuan saya dalam keadaan dia haid. Apa sih yang halal buat saya pas dia lagi haid tuh, cocoknya tuh saya apain yang halal gitu. Maka berkata laka ma fawqal izar. Laka di sini maksudnya lam, di sini lam lil ibahah. Laka lam lil ibahah. Boleh buat kamu ma fawqal izar, apa yang di atas izar. Apa izar, ikhwan? Izar kalau bahasa sekarang sarung. Tapi izar itu adalah kain yang seperti sarung begini untuk menutupi bagian bawah. Bagian bawah pusar, itu sarung, izar namanya. Ya. Kalau bagian atas qamis. Ya, kan orang-orang Arab kayak gitu dulu. Nah, mereka itu enggak pakai celana pantopel atau celana sirwal, enggak. Iya. Pakai tapi sarungnya juga enggak kayak sarung sekarang, bukan. Ya. Jadi enggak mesti kalau sarung sekarang kan melingkar gitu. Mereka enggak mesti melingkar. Jadi nutupin ini aja, dilingkerin gitu, enggak dijahit lingkar. Itu sudah menjadi izar. Ya. Jadi izar itu intinya pakaian yang menutupi bagian bawah. Tapi dia berupa kain yang gombrong ke bawah gitu loh, seperti itu. Jadi bukan berbentuk celana kayak gini ya. Ya. Itu izar. Maka kalau dikatakan apakah pakai sarung itu sunnah, maka kita katakan izar versi sarung sekarang dengan ketika itu ya berbeda. Ya, maka tidak bisa serta-merta dikatakan sunnah. Kecuali kalau misalnya antum samakan, maka bisa jadi sunnah. Tapi Anda enggak merasa ulama mengatakan sarung versi sekarang itu sunnah, ya. Mungkin tingkat kesunahannya ada di masalah lain, yaitu ilat lain, yaitu bermuasyarah dengan penduduk sekitar dan menghindari pakaian syuhrah. Nah, itu mungkin ya. Taib, jadi boleh bagimu untuk menikmati apa-apa yang di atas izar, apa-apa yang di atas sarung, berarti bagian perut sampai ke atas, ya. Riwayat Abu Dawud, walam yudha'ifhu fayakunu hasana. Hadis ini hadis hasan, bahkan dinilai dalam hamish ini hadis sahih. Kemudian wa anna Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru ihdana idza kanat haidha an ta'tazir wa yubashiruha fawqa al-izar. Dihikayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan seorang dari kami, yaitu seorang dari istri Nabi. Jadi Aisyah ini menceritakan bagaimana sih istri-istri Nabi, ya. Jadi ketika idza kanat haidha, ada seorang dari istri Nabi itu sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan dia untuk anta tazir, yaitu memakai izar, memakai pakaian bagian bawah, ya, memakai pakaian bagian bawah, izar. Wa yubashiruha fawqa izar, dan Rasulullah SAW mencumbuinya, menikmati istri yang sedang haid ini di bagian atas izar. Gimana Frederick? Ayo, antum paham nggak? Pas bab ini kan antum namanya Frederick, tadi namanya Tatang. Nama antum siapa? Rizki. Paham antum bab ini? Paham? Antum iktikaf nggak nanti malam?
Etikaf insyaallah ya. Ya. Dan riwayatkan oleh Muslim dari Maimunah dan semisalnya. Wal ma'na fi tahrimi ma tahtal izar annahu harimul fajr. Harimul farj. Maknanya di sini mengharamkan apa yang di bawah izar, berarti farj itu diharamkan untuk dinikmati dengan model apapun gerakannya atau caranya. Ya, diharamkan untuk dinikmati oleh suaminya di masa haid. Ya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "Man hama haulal hima yusiku an yarta'a fihi." Siapa yang main-main di sekeliling daerah perbatasan, maka dikhawatirkan dia bakal terjerumus. Oke. Baik. Wa qila, ada yang berpendapat, dan ini perkataan lamanya Syafi'i, qaul qadimnya Syafi'i. Innama yahrumul wad'u fil farji wahdah. Yang diharamkan itu cuman di area farji saja. Ini pendapat Imam Syafi'i versi lama. Sehingga paha ya itu tidak diharamkan untuk dinikmati di masa haid. Wa hujjatuhu ma rawahu Anas annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Hujjahnya Imam Syafi'i di qaul qadimnya, pendapat lamanya, apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya orang Yahudi dulunya kalau ada istri mereka, istrinya orang Yahudi itu haid di antara mereka, lam yuakiluha, enggak boleh makan bareng. Walam yujami'uha fil buyut, tidak dilakukan apapun dari percumbuan di rumah-rumah, enggak ada. Fasalatis sahabatu Rasulullah SAW, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, ya Rasul, apakah memang benar begitu syariatnya? Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat fa'tazilun nisa'a fil mahid. Allah menurunkan ayat, maka berpisahlah dari perempuan ketika di masa haid. Namun ditafsirkan kemudian oleh Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Fahami baik-baik ikhwan. Ini hujjah Imam Syafi'i di qaul qadim beliau yang mengatakan bahwa yang diharamkan hanyalah wata' fil farj saja. Yang diharamkan adalah, ana ulangi, wata' fil farj. Paham ini wata' fil farj tadi? Wata' fil farj, ilaj, masukkan di farj. Itu aja yang diharamkan. Adapun menikmati tanpa wata' maka enggak apa-apa. Faham enggak di sini, ikhwan? Pas lagi haid. Menikmatinya tanpa wata', tanpa masukkan itu zakar, itu selain itu dibolehkan menurut mazhab ulama Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Dalilnya kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah oleh kalian segala sesuatu kecuali, lafal an-nikah di sini adalah maknanya al-jima', al-kawin, ya bahasa kita. Ya. Enggak ada kawin itu bukan bahasa Arab, bahasa kita. Jadi nikah itu ada dua makna. Dalam hakikat syar'iyyah, nikah lahu ma'nayan. Ada dua makna nikah. Yang pertama al-aqdu. Yang kedua al-wat'u. Ya. Maka kalau dikatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu. Maka di sini apa artinya? Nikahkanlah oleh kalian yang baik dari perempuan 2, 3 atau 4. Fankihu di sini maknanya apa? Akad atau wata'? Akad dululah. Wata'nya nanti. Nah, gitu. Tapi dalam hadis ini, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jangan antum pahami nikah di sini akad. Pas istri kamu lagi haid, lakukan segala sesuatu kecuali akad nikah. Apaan sih? Bukan itu. Makna nikah di sini adalah apa? Al-wata'. Nah, namanya al-wata' itu kan berarti concentration-nya itu di farj. Wata' itu hanya terjadi pada farj.
dengan farj, dengan zakar ke untha, itu aja cara wata. Adapun mohon maaf kalau antum melakukan qublah, kissing di paha misalnya, maka itu kalau mazhab ulama Imam Syafi'i haram atau tidak? Tidak haram dalam mazhab Syafi'i, karena teksnya hadis isna'u kullu syai'in illa nikah, yaitu isna'u kullu syai'in illa al-wata'. Ini madhab lama Imam Syafi'i riwayat Muslim. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, yaitu kitab Al-Majmu', kata Imam Syafi'i, wa huwa aqwa dalilan, ini lebih kuat dari segi dalil, fa huwal mukhtar, inilah yang dipilih. Wa kadza ikhtarahu fi at-tahqiq wa syarh at-tanbih wal wasit. Fa 'ala al-awwal hal yajuzul istimta'u bis-surrati wa rukbati wa ma hadzahuma. Kalau misalnya kita mengambil pendapat yang pertama, yang mazhab resminya aslinya, bahwasanya dilarang sesuai dengan kata Nabi SAW, ya, yaitu apa? Sesuai dengan ya kata Nabi SAW, laka ma fauqa al-izar, ya, atau di antara yang dilarang di antara apa? Pusar dan lutut. Itu gimana kok kayak gitu? Apakah boleh kita beristimta', menikmati pusar dan lutut? Ya. Boleh atau tidak? Nah gitu. Atau paha gitu misalnya. Dan semisalnya. Maka kata Imam Nawawi, lam aruli ashabina fihi naqla, aku tidak pernah melihat di ashab Syafi'iyah ada teks berkaitan dengan itu. Wal mukhtarul jazmu al bil jawaz, yang dipilih oleh Imam Nawawi boleh. Ya. Qala al-Isna'i, berkata Isna'i sallallahu Syafi'iyah, wa qad sakata al-ashabu an mubasharatil mar'ati liz-zawji wal qiyasu annaha huwa hatta la tamassa dzakarah. Al-muhim di sini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi itu intinya adalah boleh selama bukan wata'. Gitu. Wa alam annahu law khalafa fastamta'a biha bighairil jima' lam yalzamhu syai'un bila khilaf. Kalau misalnya dia menyelisihi dan kemudian beristimta' dengan istrinya tanpa jima'. Jima' ini maksud apa? Wata', ya. Maka enggak ada lam yalzamhu syai'un. Enggak harus ngapa-ngapain, enggak harus bayar fidyah, enggak. Ya. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', wa in jama'a muta'ammidan 'aliman bit tahrim, kalau misalnya si suami ini menjima', ingat menjima' di sini adalah muwata', ya. Muta'ammidan, sengaja, 'aliman bit tahrim, ngerti akan pengharamannya. Dia sengaja, dia tahu ini lagi haid istrinya, tapi dia sengaja melakukan jima' dan wata', dan dia tahu bahwasanya ini haram, maka faqadir takaba kabiratan, dia telah melakukan suatu dosa besar. Dan berkata Imam Nawawi dalam Ar-Raudhah, yaitu la ghurma alaihi fil jadid, tidak ada biaya atau hukuman di qaulnya jadidnya Imam Asy-Syafi'i, bal yastaghfirullah ta'ala wa yatubu ilaih. Orang yang melakukan ini, melakukan wata' pas di apa? Di faraj, melakukan wata' pas lagi haid, maka yang wajib dilakukan hanya apa? Istighfar dan taubat. Ya begitu ya? Paham kan? Dan itu dosa besar. Berbeda kalau dia wata' pas lagi puasa Ramadan. Nah, ini baru ya dapat hukuman. Ya.
Lanjut pembahasannya enggak? Pak Samir gimana Pak Samir? Lanjut ya. Agak seru-seru gimana gitu. Menantang ini. Apa namanya? Memperkuat kesabaran. Ya Masya Allah. Tinggal berapa paragraf lagi gitu. Iya, karena tinggal berapa paragraf lagi ya. Cepet-cepetin aja biar besok nggak itu lagi pembahasannya. Tapi besok pembahasannya berkaitan dengan junub nih. Kayaknya sebab junubnya juga perlu dikupas ya. Kemudian bal yastaghfirullah ta'ala wa yatubu ilaih. Walakin in wati'a fi iqbalid dam. Tapi kalau misalnya dia melakukan wata' di awal-awal haid, bahwa awal huwa syiddatuh. Yaitu awal-awal perempuan haid itu kan lebih banyak darahnya. Biasanya ya, enggak semuanya, biasanya. Maka fayustahabbu an yatasaddaqa bidinarin. Maka dianjurkan untuk bersedekah 1 dinar. Dinar emas atau perak ya, Pak? Emas atau perak? Dinar. Emas, dirham perak. 1 emas. Di 1 emas ini berapa sekarang? 1 emas nilainya. 4 gram? Berapa dong sekarang, Pak? Kalau dikonversikan rupiah berapa? Hah? Setengah jutaan? 2,5 jutaan? Kalau ada di antara antum yang kayak gitu melakukan hal tersebut, bilang ana ya. Ya biar ana siap terima insyaallah. 2,5 juta lumayan lah. Fayustahabbu an yatasaddaqa bidinar. Wa in jama'a fi idbarihi wa dha'fihi. Kalau misalnya dia menjima'nya fi idbarid dam, yaitu ketika darah itu sudah melemah, tidak sengocor awal-awal gitu ya. Lemah ya. Maka yatasaddaqu binisfi dinar. Maka dia sedekah dengan 1/2 dinar. Tapi ini dasarnya dari mana? Anda tidak tahu. Ya. Wa naqala ad-Dawudi an nass asy-Syafi'i fil jadid annahu yalzamuhu dzalika. Ya, jadi ada yang menaskan tentang Asy-Syafi'i, beliau mengharuskan hal seperti itu di qaul jadidnya beliau. Wa hiya faidatun muhimmah. Ini adalah faedah yang sangat penting. Wa 'alal qaulain, atas 2 pendapat tadi, baik yang membolehkan baik yang melarang antara pusar dengan lutut, atau pendapat kedua membolehkannya, yang penting jangan terjadi wata'. Itu 2 mazhab tersebut, 2 pendapat tersebut itu sepakat la yajibu 'alal mar'ati syai'. Perempuan yang dijima' ini tidak wajib untuk ngapa-ngapain. Ya, melainkan kalau misalnya pun dianjurkan sedekah 1 dinar atau sedekah 1/2 dinar, maka taklifnya itu oleh si laki-laki. Wa yajuzu sarfu dzalika li wahidin, laki-laki aja yang lakukan itu. Ya begitu, yang mengkafarahnya itu. Tapi ini Anda belum tahu alasan dan dalilnya untuk dianjurkannya ini. Ingat, lafal di sini fayustahabbu. Yustahabbu berarti menunjukkan dianjurkan, tapi ini ijtihad, bukan yusannu. Kalau yusannu disunahkan berarti ada dalil khusus. Tapi yustahabbu kita menunjukkan bahwasanya tidak ada dalil khusus tentang itu, melainkan ijtihad sebagian ulama. Tapi sambil kita menunggu buka puasa, ya kita nunggu buka puasa insyaallah. Sebentar lagi buka puasa. Insyaallah kita lanjutkan esok sore biiznillah taala. Ya, kita cukup sampai sini aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.